Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. 951 perselingkuhan ganda. Jiang Fan mati rasa. Tidak. Berapa banyak topi kakolt yang dikenakan iblis laut wanita ini pada Murki Yin? Saat Jade Slip dihancurkan, pesan pun terkirim. Murki Yin sangat marah. Dia meninggalkan putra mahkota Laut Barat, berbalik, dan menembak ke arah iblis laut wanita. Dia mencengkeram lehernya dan meraung, "Jalang. Berapa banyak pria yang selama ini kau kencani tanpa sepengetahuanku?" Leher iblis laut wanita berderit di bawah cengkeramannya. Dia bahkan tidak dapat mengeluarkan suara untuk memohon belas kasihan. Tepat saat hidupnya tergantung pada seutas benang. Tiba-tiba terdengar suara dengusan dingin yang berat dari permukaan laut. "Murki Yin, kalau kau tidak mau mati, turunkan wanitaku." Ternyata, ras manusia ini ahli jiwa baru lahir telah bersembunyi di dekat situ selama ini. Setelah menerima sinyal bahaya, ia segera datang untuk menyelamatkan. Air laut bergolak. Sesosok sosok menembus lautan luas. Dia adalah seorang pria jangkung, mengenakan jubah Tao. Dia memancarkan aura jiwa baru yang kuat. Dari Gunung Sanxing, mata mimpi tua menyipit. Sosok jangkung berjubah Tao itu turun, dengan mudah mengirim Murki Yin terbang. Dia memeluk iblis laut wanita. Yang mulia, bajingan itu hampir mematahkan leherku." Iblis laut wanita segera melemparkan dirinya ke pelukannya sambil terisak-isak. Pada saat ini, semua orang akhirnya melihat wajahnya. Dia penuh dengan fitur-fitur kasar, tidak terlalu tampan, sama sekali tidak ada bandingannya dengan Murki Yin yang tampan. Namun kekuatannya sungguh luar biasa. Tekanan yang dipancarkannya bahkan lebih besar dari Old Dream. Mata Jiang Fan berkedip. Dari fisiknya, dia sangat mirip dengan orang berjubah hitam yang telah menekan putra mahkota kedua Laut Timur hari itu. Auranya juga sangat dekat. Murki Yin mengenalinya dan berseru kaget, "Yang Mulia Sitong. Itu Anda." Yang Mulia Sitong tidak lain adalah orang dari Gunung Sanxing secara khusus bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengannya dan menyerahkan pil nirwana jangkrik dingin. "Kau telah mencuri wanitaku selama ini." Murki Yin meraung, diliputi amarah. Yang Mulia Sitong berkata sambil setengah tersenyum, "Mencuri? Xiaoling, beritahu si bodoh ini, siapa wanitamu?" Iblis laut perempuan cemberut dalam pelukannya. "Xiaoling secara alami adalah orangnya Yang Mulia Sitong. Kali ini, aku bahkan berhasil menipunya agar memberimu jejak reruntuhan transformasi dewa dari Laut Utara." Dia dengan gembira mengeluarkan jejak api biru dan menyerahkannya kepada Yang Mulia Sitong. Wajah putra mahkota Laut Barat tampak sangat muram. Baru saat itulah dia menyadari bahwa iblis laut wanita telah mendekatinya dengan suatu tujuan. Dan dia, dengan nafsu yang mengaburkan pikirannya, telah memberikan jejak itu padanya. Murki Yin memikirkan sesuatu dan menjadi panik. "Lalu bagaimana dengan barang-barang yang kusimpan bersamamu selama ini?" Xiaoling memutar matanya ke arahnya dengan nada menghina, "Apa milikmu?" "Itu semua milik Yang Mulia Sitong. Tanpa perintah Yang Mulia, aku bahkan tidak akan mau melihat bajingan Laut Selatan sepertimu." "Apa?" Semua barang yang dibawa Murki Yin dari Laut Selatan selama bertahun-tahun telah diberikan oleh Xiaoling kepada pria lain. "Tidak. Semuanya adalah rencana Yang Mulia Sitong. Dia menggunakan Murki Yin untuk mengosongkan Laut Selatan." Murki Yin merasakan pengkhianatan yang luar biasa dan meraung dalam amarah yang tak terkendali, "Sitong, kau berencana jahat padaku." Yang Mulia Sitong berkata dengan nada menghina, "Itu hanya mungkin jika Anda cukup busuk untuk dijadikan kambing hitam. Orang sepertimu, yang menindas rakyatmu sendiri dan memberikan segalanya kepada orang luar, aku tidak dapat menemukan banyak orang sepertimu, bahkan di negara bagian Taichang Agung. Terima kasih untuk semua tahun ini. Aku telah mendapatkan banyak hal baik dari Laut Selatan. Jiwa baru lahirku akan segera dapat membuka celah keduanya." Mata Murki Yin terbelalak karena marah.
Dia telah diperlakukan seperti orang bodoh dan dipermainkan. Aku akan membunuhmu. Murki Yin dengan marah menyerbu dan melepaskan naga air. Yang Mulia Sitong mencibir, seorang jiwa baru jalan kiri yang nyaris naik hanya dengan mengandalkan istrinya, berani pamer di hadapanku. Dia melambaikan tangannya dengan santai. Murki Yin segera memuntahkan darah dan terbang mundur. Hehe, sampah. Karena kamu sudah dikeluarkan dari klan Kerajaan Laut Selatan, kamu sudah kehilangan nilaimu. Xiao Ling, mulai sekarang, tetaplah di sisiku dan layani aku dengan patuh. Tidak perlu kembali ke sisi pria tak berguna ini. Xiao Ling berkata dengan manja, bagus sekali. Aku sudah lama tidak ingin berurusan dengannya. Yang Mulia Sitong tersenyum. Dia menatap ke arah mimpi tua, permaisuri iblis, dan tersenyum jahat. Sayang sekali, harta karun terbesar Laut Selatan sebenarnya adalah kamu. Awalnya aku ingin menemuimu melalui suamimu. Sepertinya tidak ada kesempatan sekarang. Hahaha. Selamat tinggal, mimpi lama, permaisuri iblis, aku mengembalikan suamimu kepadamu. Yang Mulia Sitong, memeluk setan laut wanita, bersiap untuk pergi. Mimpi lama, wajah permaisuri iblis berubah sedikit dingin. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Yang Mulia Sitong berkata dengan enteng, oh. Apakah mimpi tua, permaisuri iblis, ingin mencari keadilan bagi suamimu? Old Dream, sang permaisuri iblis, mendengus, aku tidak peduli dia hidup atau mati. Katakanlah semua hal yang telah dicurangi Murki Yin dari Laut Selatan selama bertahun-tahun. Karena kurangnya sumber daya, kekuatan setan Laut Selatan masih relatif rendah. Bagaimana dia bisa membiarkan Yang Mulia Sitong, dalang di balik semua ini, pergi begitu saja? Hanya kamu, dan aku. Murki Yin menyeka darah dari sudut mulutnya, wajahnya penuh kebencian. Kita, suami istri, akan bersatu dan membunuh bajingan ini. Murki Yin menyerang maju terlebih dahulu. Old Dream, sang permaisuri iblis, mengerutkan kening. Kalimat, suami istri bersatu, yang terucap dari mulut Murki Yin membuatnya merasa jijik. Tetapi, jika Murki Yin akan bertindak, bisakah dia menghentikannya? Dia segera bergabung. Yang Mulia Sitong melemparkan Xiao Ling ke samping, sambil berkata, kamu urus kedua pemuda itu. Dia segera menemui kedua kaisar iblis. Pertempuran hebat pun terjadi seketika. Gelombang kejut yang merusak memaksa Jiang Fan dan putra mahkota Laut Barat mundur ke kejauhan. Sebelum kaki mereka mantap, Jiang Fan merasakan arus laut yang menusuk tulang menerjang ke arahnya. Itu adalah iblis laut wanita bernama Xiao Ling, wajahnya penuh dengan niat membunuh. Jiang Fan menendang putra mahkota Laut Barat ke depan, utang asmara yang kau tanggung, kau urus sendiri. Putra mahkota Laut Barat menatap iblis laut wanita, wajahnya penuh rasa malu. Dia mengira pesonanya sendirilah yang telah menarik perhatian iblis laut wanita yang begitu cantik. Ternyata itu adalah konspirasi untuk merebut kualifikasi untuk reruntuhan transformasi Dewa Laut Utara. Dan dia dengan bodohnya tertipu. Memikirkan hal itu, dia dipenuhi amarah. Dia memadatkan kemampuan ilahi berelemen air yang kuat di telapak tangannya dan menemuinya. Akan tetapi, begitu mereka bentrok, wajah putra mahkota Laut Barat menampakkan kesakitan, dan tubuhnya bergoyang saat ia jatuh ke tanah. Dia memegangi dadanya dan batuk seteguk darah hitam. Xiao Ling terbang ke depannya dan mengulurkan jarinya yang ramping dan bagaikan batu giok. Di jarinya, ada cairan samar yang tidak diketahui. Putra mahkota Laut Barat segera tahu apa yang terjadi padanya. Sebelumnya, saat dia membelai tubuhnya, dia telah mengambil kesempatan untuk menyuntikkan racun yang kuat ke dalam tubuhnya melalui kontak kulit. Sekarang, di bawah kendalinya, racun itu telah meletus. Ikan beracun. Keringat dingin mengalir di dahi putra mahkota Laut Barat, wajahnya meringis kesakitan. Iblis laut perempuan menutup mulutnya dan terkikik tak henti-hentinya, perasaan itu saling berbalas. Tangan beracun putra mahkota. Kisah tentang kamu yang menyentuh iblis ikan kecil hingga dia jatuh sakit diketahui di seluruh 4 lautan. Dia mengelus pipi putra mahkota Laut Barat, sayang sekali. Pria yang tampan sekali, aku masih ingin mencicipinya. Sayang sekali, kamu akan mati.
Kata-kata itu masih terucap di bibirnya. Tiba-tiba, suara rendah yang aneh terdengar dari sampingnya. Langit memiliki 9 bintang, bumi memiliki 9 istana. Aku punya 100 simpul, dan 10.000 roh mengikuti. 3 mayat tersembunyi, 5 organ mengalir bebas. Mantra hipnotis yang tiba-tiba membuat tubuh iblis laut wanita bergoyang, dan dia langsung merasakan firasat buruk, lalu berseru. Mantra pelupa pikiran. Bab 852 Pengkhianatan. Dia bergegas mengedarkan kemampuan ilahi tipe airnya, mencoba melawan. Ini adalah teknik rahasia dari Gunung Sanxing yang bahkan selir Yunxia pun tertipu saat lengah. Bagaimana iblis laut wanita bisa menahannya? Akhirnya, kelopak matanya terkulai dan dia terjatuh ke tanah. Sebelum tubuhnya benar-benar menyentuh lantai, pedang ungu, siap dan sigap, tiba-tiba menebas ke bawah. Kepala cantik iblis laut wanita itu langsung berguling ke tanah. Jiang Fan cepat-cepat menepuk putra mahkota laut barat yang juga jatuh pingsan. Hei, apakah aku pingsan? Putra mahkota laut barat tampak pusing, sedikit bingung mengapa dia tiba-tiba pingsan. Jiang Fan bertanya, bagaimana kita mendetoksifikasi ini? Putra mahkota laut barat melihat sekeliling. Dia melihat kepala iblis laut wanita. Menatap wajah yang elok dan cantik itu, dia tak dapat menahan diri untuk tidak meratap, dia begitu cantik, dan kamu masih tega memotongnya. Sungguh sayang, brengsek. Jiang Fan dengan marah meninju dadanya, dasar sampah tak berguna. Hidupmu hampir hilang darinya, dan kau masih memikirkan kecantikannya. Mayatnya masih hangat. Apakah kamu ingin memanfaatkan itu? Mata putra mahkota laut barat berbinar. Namun setelah melihat mayat tanpa kepala itu, terlihat cukup mengerikan. Dia segera menjadi berbudi luhur seperti seorang Buddha. Detoksifikasi aku dulu. Iblis laut wanita ini pasti punya penawarnya. Jiang Fan mengambil pedang ungu dan menusuk-nusuk tubuh tanpa kepala itu. Dia benar-benar berhasil menarik keluar sepotong rumput laut aneh berwarna hijau keunguan. Putra mahkota laut barat berkata dengan gembira, itu saja. Dia segera merangkak, meraih segenggam, dan mengunyahnya. Tak lama lagi, rasa sakit di wajahnya segera mereda, dan ia kembali bebas bergerak. Kakak yang baik, kau menyelamatkanku lagi. Putra mahkota laut barat berseru, aku benar-benar tidak menyangka kau bisa lolos dari Kaisar Iblis Changqiong. Dan sekarang kau mengikuti Kaisar Iblis Mimpi Tua sebagai adik laki-lakinya. Kakak, aku benar-benar meremehkanmu. Adik laki-laki, aku rasa begitu. Jiang Fan melirik medan perang yang jauh. Situasi Kaisar Iblis Mimpi Tua tidak terlihat baik. Meskipun Murki Yin membantu, kekuatannya tidak menimbulkan ancaman berarti bagi Yang Mulia Sitong. Sebaliknya, kehadirannya benar-benar membatasi Kaisar Iblis Mimpi Tua. Jangan sampai dia secara tidak sengaja melukai Murki Yin saat bertarung. Namun, Yang Mulia Sitong tidak memiliki keraguan apapun. Akibatnya, Kaisar Iblis Mimpi Tua berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Ini tidak bisa berlanjut. Setelah berpikir sejenak, dia mencengkeram kepala iblis laut wanita dan menusukkannya ke pedang ungu. Kemudian, dari kejauhan, dia mengendalikan pedang untuk terbang ke medan pertempuran 3 orang. Yang Mulia Sitong saat ini sangat senang dengan dirinya sendiri. Aku sudah lama mendengar bahwa Kaisar Iblis Mimpi Tua, demi merawat suaminya, membagi sebagian guntur kesengsaraannya dengannya. Akibatnya, penyempurnaannya tidak memadai, menyebabkan kekuatannya kurang dari Kaisar Iblis biasa. Sekarang tampaknya itu benar. Kalau begitu, karena kau sudah menyerahkan dirimu langsung kepadaku, aku akan dengan senang hati menerimanya. Dia tersenyum nakal, tatapannya menatap tajam ke arah kaki panjang menawan milik Kaisar Iblis Mimpi Tua. Tiba-tiba, sebuah pedang terbang di atas. Sebuah kepala manusia tergantung di sana. Awalnya, dia tidak memperdulikannya. Namun setelah diamati lebih dekat, dia segera kehilangan kendali atas pikirannya dan berteriak, Xiao Ling. Meskipun dia mungkin tidak benar-benar mencintai iblis laut wanita ini. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang wanita yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun.
Bahkan seekor anjing pun dapat dirawat dengan cukup hingga menumbuhkan rasa kasih sayang, apalagi seorang wanita yang begitu setia padanya. Dan itu adalah hilangnya konsentrasi sesaat. Kaisar Iblis Mimpi Tua memanfaatkan kesempatan itu. Kilatan tajam melintas di matanya. Sebuah bilah air tak kasat mata dengan cepat menyerang. Yang Mulia Sitong cepat bereaksi dan menghindar tepat waktu, tetapi dada kanannya masih tertusuk. Darah segera mengucur keluar, dan organ dalamnya rusak. Dia berteriak kesakitan dan langsung mundur ke belakang. Bagaimana mungkin Kaisar Iblis Mimpi Tua melepaskan kesempatan langka seperti itu? Dia segera melancarkan serangan, sambil berkata, "Murki Yin, serang. Jangan beri dia kesempatan untuk pulih. Jika ditangani dengan benar, dia setidaknya bisa melukai Yang Mulia Sitong dengan parah, dan dengan demikian menangkapnya." Cahaya yang menyilaukan berkilat di mata Murki Yin, lalu dia berkata, "Baiklah." Dia mengedarkan seluruh kemampuan ilahiyah tipe airnya dan menyerang dengan ganas ke arah punggung Kaisar Iblis Mimpi Tua. Kaisar Iblis Mimpi Tua sepenuhnya fokus menghadapi musuh utamanya. Bagaimana dia bisa mengantisipasi Murki Yin menyerangnya dari belakang? Jiang Fan menyaksikan pemandangan ini dari jauh, ekspresinya berubah drastis. Dia segera menggerakkan pedang ungu di dekat medan perang, mengarahkannya ke kepala Murki Yin. Murki Yin terganggu. Pukulan yang awalnya ditujukan ke titik vital Kaisar Iblis Mimpi Tua, malah mendarat di bahunya. Mendesis. Kaisar Iblis Mimpi Tua mengeluarkan erangan kesakitan. Sepotong daging robek dari bahunya, meninggalkan luka yang cukup dalam hingga tulangnya terlihat. Yang Mulia Sitong memanfaatkan kesempatan itu untuk pulih. Dia menatap Murki Yin dengan heran dan ragu. Namun wajah Murki Yin penuh dengan kebencian. "Apa yang kau lihat? Ayo kita bunuh wanita ini bersama-sama. Kalau tidak, jika dia membunuhmu, aku akan dibawa kembali ke Istana Kekaisaran Laut Selatan untuk dihukum. Paling banter, kultivasiku akan lumpuh. Paling buruk, aku akan dipenjara selamanya." Yang Mulia Sitong tiba-tiba menyadari. Jadi, Murki Yin yang membantu Kaisar Iblis Mimpi Tua sejak awal hanyalah dia yang menunggu kesempatan untuk membunuhnya. "Hehe, Murki Yin, kau benar-benar bajingan sialan. Tapi aku menyukainya, hahaha. Kalau begitu, ayo kita suruh Jalang Bau ini pergi." Yang Mulia Sitong yang terluka dipenuhi amarah dan tidak dapat menahan serangannya lagi. Kaisar Iblis Mimpi Tua segera terjatuh ke dalam situasi yang amat berbahaya. Cedera pada bahunya mencegahnya menggunakan seluruh lengannya. Dan dia harus menghadapi serangan penjepit dari Yang Mulia Sitong dan Murki Yin secara bersamaan. Yin keruh. Kaisar Iblis Mimpi Tua sangat marah. Di saat genting seperti itu, dia malah membantu musuh menghadapinya. Apakah dia lebih penuh kebencian daripada Yang Mulia Sitong, yang telah menipunya? Pada saat ini, hatinya menjadi dingin sepenuhnya. Murki Yin berkata dengan dingin, "Mengapa kamu berteriak? Cepatlah mati." Melihat bahwa dia akan terperangkap dalam serangan capit dan menemui ajalnya, Jiang Fan menggertakkan giginya. Dengan sakit hati, dia mengeluarkan anak panah jimat itu. Lupakan. Dia hanya akan menganggapnya habis saat berhadapan dengan Spirit Sound. Kalau tidak, kalau Kaisar Iblis Mimpi Tua tewas di sini, mereka berdua pun tidak akan membiarkannya pergi. Memikirkan hal ini, dia dengan tegas mengaktifkan panah jimat, yang diarahkan langsung ke Yang Mulia Sitong. Ledakan. Serangan tiba-tiba dari panah jimat yang kuat itu mengejutkan Yang Mulia Sitong, dan dia segera mundur dan melarikan diri. Kaisar Iblis Mimpi Tua sangat gembira. Dia bekerja sama dengan panah jimat untuk menyerang Yang Mulia Sitong. Hal ini membuat Yang Mulia Sitong bersikap defensif, dan dia berkata dengan terkejut dan marah. "Murki Yin, abaikan sisi ini untuk saat ini. Bunuh bocah ras manusia itu. Jangan sampai dia ikut campur dalam pertempuran lagi." Barusan, dialah yang mengirim kepala Xiaoling, mengalihkan perhatiannya dan membiarkan Kaisar Iblis Mimpi Tua melancarkan serangan diam-diam. Sekarang bajingan kecil ini menyerang lagi. Murki Yin sudah lama ingin membunuh Jiang Fan. Dia langsung memutar kepalanya dengan keras dan menerjang ke arah Jiang Fan, binatang kecil. "Waktumu untuk mati telah tiba."
Ekspresi wajah Jiang Fan mengeras. Bahkan jika Murki Yin rentan di hadapan jiwa baru lahir atau Kaisar Iblis, dia masih seorang jiwa baru jalan kiri. Kekuatannya jauh melampaui kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Putra Mahkota Laut Barat sangat ketakutan hingga ia segera mundur sambil berkata, "Saudaraku, dia mengejarmu." Jiang Fan merasa jengkel. Orang yang tidak benar ini. Dia langsung mendengus, "Kau menggoda istri kecilnya, apa kau pikir dia akan membiarkanmu pergi? Jika aku mati, giliranmu selanjutnya. Sebaiknya kau berurusan dengannya bersamaku." Putra Mahkota Laut Barat menyadari bahwa dia benar. Dia hampir saja menanduk Murki Yin. Murki Yin pasti tidak akan membiarkannya. Dia hanya bisa menguatkan diri dan menghadapi Murki Yin bersama Jiang Fan. "Saudara Jiang, mari kita bertahan bersama. Ayahku seharusnya segera tiba." Begitu Murki Yin melukainya, dia diam-diam meminta bantuan. Ayahnya kemungkinan akan segera tiba. Jiang Fan gembira. Orang ini ternyata tidak bodoh. Melihat situasi yang buruk, dia tahu untuk membawa ayahnya. Namun, hanya Tuhan yang tahu apakah mereka dapat bertahan hingga Kaisar Iblis Laut Barat tiba. Bab 853 melawan Yin Keru sendiri. Pada saat ini, sebuah ledakan keras bergema. Yang Mulia Sitong mengerang memilukan. Jelas, ia telah terluka oleh panah jimat itu. Setelah terluka 2 kali, ia tak mampu lagi mengendalikan situasi. Ia berteriak dari kejauhan, "Murki Yin, cepat selesaikan ini." Murki Yin mengaduk arus air yang bergelombang dan telah mencapai Jiang Fan dan Putra Mahkota Laut Barat. "Kalian berdua anjing, mati sana." Jiang Fan berkata tanpa berkata-kata, "Putra Mahkota Laut Barat, apa kau tidak akan menggunakan jurus andalanmu? Ini semua salahmu karena telah mempermainkan istri kecilnya dan membuatnya begitu kesal." Putra Mahkota Laut Barat tampak malu. Kebencian ini benar-benar disebabkan olehnya. Namun siapa sangka, Murki Yin meledak saat mendengar ini. "Yang bermarga Jiang, dasar bajingan kecil. Apa kau punya muka untuk membicarakan orang lain? Enak nggak sih waktu kamu ngelucuti baju istriku? Enak nggak sih waktu kamu ngegigit dada istriku? Aku akan memotongmu menjadi 1000 bagian dan menyebarkan abumu." Ah! Putra Mahkota Laut Barat merasa seperti disambar 5 petir. Dia memandang Kaisar Setan Laut Mimpi Tua yang kecantikannya tak tertandingi, yang reputasinya tersebar luas di kejauhan. Kemudian dia menatap Jiang Fan yang memasang ekspresi sok suci di sampingnya. Ia langsung ingin mengumpat ibunya. "Sialan! Kau benar-benar menggoda permaisuri Iblis Laut Selatan. Aku tak berani membayangkan hal seperti itu." "Jiang Fan, kamu benar-benar pantas mati." Matanya merah karena cemburu, dan seketika ia tidak ingin membantu Jiang Fan lagi. Jiang Fan mengambil semua keuntungannya, dan sekarang masalah datang, dia diharapkan untuk menanggungnya bersama Jiang Fan. Dia benar-benar orang bodoh. Wajah tua Jiang Fan memerah, dan dia berkata, "Berhenti bicara omong kosong." Seketika, kekuatan petir mengalir deras dalam tubuhnya. Murki Yin berkata dengan nada menghina, "Wajah putih kecil, kau baru berada di alam formasi inti, tapi berani menyerang Kaisar Iblis ini. Melebih-lebihkan kemampuanmu." Dengan lambaian biasa, dia menciptakan bila air yang sangat kuat dan menyerang Jiang Fan dari jauh. Ini adalah satu-satunya aspek kemampuannya yang memenuhi standar alam Kaisar Iblis. Kekuatan serangan tunggal ini jauh melampaui kesempurnaan lapisan ke-9 dari formasi inti. Kulit kepala Putra Mahkota Laut Barat terasa geli. Bagaimana mungkin dia bisa mengatasi ini? Dia tergesa-gesa melancarkan serangan bakat alaminya, lalu cepat-cepat mundur. Mata Jiang Fan berkilat cemerlang, dan dia meraung, 6 divisi guntur surgawi, pedang abadi. Pedang petir berkekuatan 800 zang langsung turun dari langit, menyambar dengan dahsyat, berbenturan langsung dengan bila air. Guma suara teredam yang dahsyat segera meledak di bawah laut. Pedang petir itu berhamburan, berubah menjadi rentetan busur petir yang menyambar Murki Yin, meledakkannya hingga sekujur tubuhnya ditutupi tanda hangus.
Bila air itu pun hancur berkeping-keping, dan banyak pecahannya berterbangan ke arah Jiang Fan. Namun Jiang Fan sudah bersiap dan mengeluarkan cermin harta pemantau surga. Pecahan-pecahan bila air ini, yang masih memiliki sisa tenaga, semuanya dipantulkan kembali, dan tidak melukainya. Mereka hanya memaksanya mundur beberapa langkah. Murkiin menyentuh bekas luka bakar di wajahnya, ekspresinya dipenuhi ketidakpercayaan, kau benar-benar berhasil menangkis seranganku. Dia tidak percaya bahwa Jiang Fan hanya berada di lapisan ke-8 formasi inti. Jika dia berhasil mencapai terobosan ke kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti, bukankah dia akan mampu mengalahkannya, seorang jiwa baru jalan kiri? Namun dia juga menemukan beberapa petunjuk, dan dia mendengus, serangan itu menghabiskan kekuatan petirmu. Saya ingin melihat berapa banyak lagi pukulan yang bisa kamu terima dariku. Dia sekali lagi melontarkan pedang air yang sangat kuat. Jiang Fan menggertakkan giginya. Tuan ilahi yang luas. Garis-garis emas mengembun di belakangnya menjadi patung dewa yang tampak megah dan luar biasa. 6 lengan, bersama dengan Jiang Fan, secara bersamaan meledak. 6 angin tinju emas menembus arus air, menghancurkan bila air. Keduanya berulang kali dipaksa mundur karena guncangan tersebut. Hal ini tidak dapat diterima oleh Murkiin. Si wajah putih kecil yang selalu dipandang rendah olehnya ternyata benar-benar berhasil bertarung dengannya hingga seri. Aku tidak percaya. Murkiin tampaknya sangat terprovokasi, menyerang seperti orang gila. Jiang Fan terus-menerus meledakkan patung dewa. Dilindungi oleh cermin harta pemantau surga, Jiang Fan secara tak terduga mampu menandingi Murkiin untuk sementara waktu. Putra mahkota Laut Barat bersembunyi di kejauhan, menyaksikan pemandangan ini dan berulang kali tersentak kaget. Astaga! Pantas saja dia berani menggoda istri orang. Dia punya kemampuan untuk tidak takut pada Murkiin. Di kejauhan, Yang Mulia Sitong melihat Murkiin sebenarnya sedang ditahan oleh Jiang Fan, dan ia mengumpat dengan keras. Dasar sampah. Dia bahkan tidak bisa menghadapi seorang kultivator formasi inti. Mata indah permaisuri iblis mimpi tua berkilauan dengan cahaya aneh, penuh kejutan dan kegembiraan. Dia sangat jelas tentang kekuatan Murkiin. Dia jelas bukan sampah. Kecuali jika makhluk itu juga merupakan jiwa baru lahir jalur kiri, mereka pada dasarnya bukan tandingannya. Dia tidak pernah menduganya. Jiang Fan selalu bersikap rendah hati. Namun, langkah pertamanya sungguh menakjubkan. Yang membuatnya semakin bahagia adalah derasnya arus laut di kejauhan. Aura kuat Kaisar Iblis Laut Barat mendekat dengan cepat. Menyadari kedatangannya, wajah Yang Mulia Sitong berubah drastis. Bagaimana mungkin dia berani melanjutkan pertempuran? Dia melancarkan beberapa serangan besar-besaran, dengan tujuan untuk melepaskan diri dari permaisuri iblis impian lama dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Murkiin juga merasakan aura Kaisar Iblis Laut Barat, dan wajahnya berubah drastis. Dia melotot ke arah Jiang Fan, sangat tidak rela, dan berkata dengan muram, anggaplah dirimu beruntung. Dia dengan tegas mengundurkan diri dan melarikan diri. Melihatnya berlari, Yang Mulia Sitong mengutuk, lalu dengan kuat menepis mimpi lama permaisuri iblis, dan berbalik untuk melarikan diri juga. Melihat situasi ini, bagaimana mungkin Jiang Fan membiarkan Yang Mulia Sitong lolos? Ia melirik cincin tak terukur di tangannya, yang cahaya hijaunya hampir habis. Sambil menggertakkan gigi, ia segera mengaktifkannya. Seketika, Yang Mulia Sitong tiba-tiba menghadapi kekuatan aneh yang tak dapat ia lawan. Dengan suara keras, dia terbanting keras ke tanah. Permaisuri iblis mimpi tua tertegun, lalu segera mengerti bahwa Jiang Fan telah menggunakan cincin mistis itu lagi. Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan ini? Dia menggenggam kedua tangannya dan menebas dengan ganas. Sebuah bila air yang mengerikan langsung menebas ke arahnya. Yang Mulia Sitong sangat khawatir. Di saat kritis antara hidup dan mati, ia dengan tegas menggunakan teknik penyelamatan jiwa. Semburan cahaya berdarah muncul di sekelilingnya, membungkusnya dan memindahkannya. Tapi itu masih satu langkah terlambat. Ah! Sebuah erangan tajam dan memilukan terdengar. Dia telah pergi.
Namun, salah satu lengannya terpotong rapi, tertinggal di tempat, menyemburkan darah. Terlebih lagi, peruntungannya tampak buruk. Di ujung garis pandang, fluktuasi dahsyat kembali meletus. Ternyata dia telah bertemu dengan Kaisar Iblis Laut Barat. Permaisuri Iblis Mimpi Tua dan yang lainnya segera bergegas mendekat. Ketika mereka tiba, mereka memang melihat Kaisar Setan Laut Barat. Lingkungan sekitarnya berlumuran darah, tetapi tidak ada jejak Yang Mulia Sitong. Orang itu menggunakan metode membakar darah esensi dalam jumlah besar untuk melarikan diri. Sungguh tidak mudah menahannya. Kaisar Iblis Laut Barat yang botak menatap bola mata yang terjepit di antara kedua jarinya. Meskipun Yang Mulia Sitong telah melarikan diri, Kaisar Setan Laut Barat telah dengan paksa mencungkil salah satu matanya. Kali ini, setelah kehilangan lengan, bola mata, ditambah 2 kali menghabiskan sejumlah besar darah esensi, ia dianggap terluka parah dalam Origin Ki. Sumber daya yang telah dicurinya dari Laut Selatan selama bertahun-tahun semuanya terbuang sia-sia. Ayah! Putra mahkota Laut Barat berlari karena terkejut. Kaisar Iblis Laut Barat memelototinya, lalu menangkupkan tangannya ke arah Permaisuri Iblis Mimpi Tua. Terima kasih, Permaisuri Iblis Mimpi Tua, karena telah menyelamatkan anakku. Permaisuri Iblis Mimpi Tua mengangkat bahu kanannya yang terluka parah, dan tersenyum pahit. Aku hampir tidak bisa mengurus diriku sendiri, bagaimana mungkin aku punya energi cadangan? Kalau kamu mau berterima kasih, ucapkan terima kasih pada saudaraku Fan. Jika dia tidak campur tangan beberapa kali, situasi kami pasti akan buruk. Saudara Fan. Kaisar Iblis Laut Barat memandang orang di samping Permaisuri Iblis Mimpi Lama, alisnya langsung terangkat karena terkejut. Jiang Fan, kenapa kamu juga di sini? Bukankah kamu pergi ke Laut Timur? Bab 854 Game Tingkat Tinggi. Jiang Fan berkata sambil tersenyum pahit, ceritanya panjang. Singkatnya, pertemuan dengan Putra Mahkota Laut Barat hanyalah sebuah kebetulan. Menyelamatkannya juga masalah kenyamanan, Kaisar Iblis Laut Barat tidak perlu memikirkannya. Mendengar kerendahan hati Jiang Fan, Kaisar Iblis Mimpi Tua tidak menerimanya. Dia menepuk bahunya dan berkata dengan bangga, Kaisar Iblis Laut Barat, jangan dengarkan kerendahan hatinya. Pertempuran tadi cukup mendebarkan. Setelah dia selesai menceritakan kejadiannya, Kaisar Iblis Laut Barat berulang kali terkejut, kau benar-benar bisa melawan Kaisar Iblis Murkiyin. His. Monster macam apa yang dibudidayakan Paviliun Tianji? Seorang formasi inti lapisan ke-8 bertarung dengan jiwa baru lahir jalur kiri hingga seri. Siapa yang akan mempercayainya? Terlebih lagi, ia harus menggunakan 2 kartu truf, panah jimat dan cincin tak terukur, untuk mengubah gelombang pertempuran. Melihat Jiang Fan, lalu pada putranya sendiri. Dia murka dan meninju kepala Putra Mahkota Laut Barat sambil berkata dengan kecewa, lihat Jiang Fan. Dia bahkan lebih muda darimu, tapi dia bisa melawan jiwa baru lahir jalur kiri dan bahkan ikut serta dalam pertempuran antar ahli jiwa baru lahir. Dan kamu, setiap hari kamu hanya tahu cara mempermainkan wanita. Kali ini kau hampir mempertaruhkan nyawamu. Bagaimana Laut Baratku bisa membesarkan orang tak berguna sepertimu? Putra Mahkota Laut Barat mengusap kepalanya kesakitan dan membalas. Ayah, jangan biarkan saudara Jiang membodohimu. Dia hanya bermain dengan wanita di game kelas atas, dan dia memulai dengan. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Karena Jiang Fan dan Kaisar Iblis Mimpi Tua melemparkan 2 tatapan mata padanya yang seolah ingin mencekiknya. Karena ketakutan, dia segera berhenti dan terbatuk kering. Ngomong-ngomong, wanitanya semua sangat kuat, luar biasa kuatnya. Kaisar Setan Laut Barat meninju kepalanya lagi. Itulah kemampuannya. Jika kamu mampu, kamu juga harus memainkan game kelas atas. Putra Mahkota Laut Barat tampak menyedihkan. Bagaimana mungkin aku mampu memainkannya? Mereka adalah Kaisar Iblis wanita yang, seperti Anda, ayah, berbagi 4 lautan. Kaisar Setan Laut Barat kecewa. Tanpa Jiang Fan sebagai pembanding, dia pikir putranya lumayan, setidaknya lebih kuat dari Murkiyin, kan? Namun ketika dibandingkan, dia hanya ingin membuangnya dan memilih yang lain.
Melihat Jiang Fan yang telah menderita kerugian besar, Kaisar Iblis Laut Barat berpikir sejenak. Kemudian dia menyerahkan kepada Jiang Fan bola mata yang telah digalinya dari mata Yang Mulia Sitong. Kau telah berjasa terakhir kali, dan aku tidak punya imbalan apapun. Bola mata ini akan menebusnya. Jiang Fan menatap bola mata berdarah itu, sedikit bingung untuk apa benda ini. Namun, mata Kaisar Iblis Mimpi Tua berbinar. Dia mengambilnya dan memberikannya kepada Jiang Fan dan berkata, ini adalah harta karun yang luar biasa. Yang Mulia Sitong memiliki mata dengan pupil ganda bawaan. Murid ini mampu menembus ilusi. Segala kemampuan tembus pandang, seni ilusi, seni pesona, tak dapat lolos dari mata ini. Bahkan jimat tanpa debu tingkat menengah milik ras manusiamu pun tak dapat bersembunyi di bawah tatapan ini. Kaisar Iblis Laut Barat benar-benar mengeluarkan bola mata ini. Jiang Fan, jika kamu memurnikannya menjadi harta karun ajaib, itu akan sangat praktis. Mata Jiang Fan menunjukkan kegembiraan. Dia tahu itu adalah harta karun yang besar. Hanya dengan mendengarnya. Dia sendiri sering menggunakan jimat tembus pandang untuk menyergap orang. Untuk mengalahkan musuh. Tentu saja, dia tahu betapa berbahayanya saat musuh tidak terlihat. Sekarang dengan bola mata ini, ia memiliki lapisan perlindungan ekstra yang hebat. Energi yang sebelumnya hilang dari panah jimat dan cincin tak terukur. Bola mata tunggal ini telah mengisinya kembali sepenuhnya. Yang Mulia Sitong menderita kerugian besar, kata Jiang Fan sambil tersenyum. Pupil ganda satu-satunya miliknya telah dikeluarkan. Sungguh disayangkan tentang Murki Yin. Dia datang untuknya kali ini, tapi pada akhirnya, dia melarikan diri. Kaisar Iblis Mimpi Tua juga mengerutkan kening tanpa henti. Ular berbisa ini, entah di mana dia bersembunyi. Suatu hari, dia mungkin tiba-tiba muncul dan menggigit seseorang. Namun, ekspresi Kaisar Iblis Laut Barat berubah dingin, dia melukai putraku, dan dia masih ingin lari keluar dari Laut Barat. Jangan khawatir, dia tidak bisa pergi. Saya membawa para ahli dari klan Laut Barat, dan mereka telah memasang jaring dalam radius 100 li. Begitu dia berbicara, gelombang suara aneh datang dari laut yang jauh. Alis Kaisar Iblis Laut Barat mengendur, dan dia mengejek, seseorang menemukannya. Dia segera berubah menjadi bayangan dan berangkat bersama putra mahkota Laut Barat. Wajah Kaisar Iblis Mimpi Tua berseri-seri karena gembira, dan berkata, orang itu, akhirnya dia mendapatkan balasannya. Jiang Fan merenung, saudari Jiu Meng, apakah kamu masih berencana membiarkannya hidup? Baru saja dia mengkhianatimu sampai kau hampir binasa. Wajah Kaisar Iblis Mimpi Tua berubah sedikit dingin setelah mendengar ini. Setelah terdiam cukup lama, dia menggelengkan kepalanya sedikit, siapapun bisa membunuhnya. Hanya saja aku tidak bisa. Aku adalah istrinya, dan yang lebih penting, aku adalah orang yang dipercayakan Kaisar Iblis Tua untuk merawatnya sebelum kematiannya. Secara emosional dan logis, saya tidak bisa membunuhnya. Jiang Fan mengerutkan kening dan berkata, bagaimana dengan tetua klan dari klan Kerajaan Laut Selatan? Kaisar Iblis Old Dream masih menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka juga tidak akan membunuhnya. Sambil berkata demikian, dia menundukkan kepalanya pelan-pelan dan mendesah. Laut Selatan membutuhkan seorang Kaisar Iblis untuk mempertahankan bentengnya. Alasan aku bisa menguasai Laut Selatan adalah karena aku adalah istri Murki Yin. Dengan gelar ini, tak seorang pun bisa menentangnya. Jika Murki Yin meninggal, lalu siapakah aku? Mengapa saya harus menguasai Laut Selatan? Jadi, apapun yang terjadi, Murki Yin tidak akan mati. Bahkan, setelah lama terdiam, secerca kesedihan dan ketidakberdayaan tampak di matanya. Melihat Jiang Fan, yang telah membantunya mengatasi krisis besar beberapa kali, dia tampaknya akhirnya menemukan seseorang untuk diajak bicara. Dia berkata dengan getir, bahkan para tetua klan telah mendesakku lebih dari sekali.
untuk mengandung anak Murkiyin, untuk melanjutkan garis keturunan klan Kerajaan Laut Selatan, untuk berhubungan dengan orang tersebut, untuk melahirkan anaknya. Jiang Fan, apa yang harus saya lakukan? Jiang Fan dapat merasakan sakit di hati Kaisar Iblis Mimpi Tua, dan dia bisa memahaminya sampai batas tertentu. Itu seperti Spirit Sound yang mendesak dia dan Demon Moon untuk memiliki anak. Dia lebih baik mati daripada terlibat dengan Demon Moon. Apalagi Kaisar Iblis Mimpi Tua dan karakter busuk seperti Murkiyin. Itu pasti lebih tak tertahankan daripada membunuhnya. Jika dia punya pilihan, dia pasti, seperti Jiang Fan, lebih memilih mati daripada bersama Murkiyin. Setelah pertimbangan yang panjang, sekilas tatapan mata Jiang Fan tampak dingin. Namun, wajahnya tetap tanpa ekspresi saat dia berkata, "Saudari Jiu Meng, semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya. Akan selalu ada jalan." Kaisar Iblis Mimpi Tua merasa sedikit kecewa. Ia berharap mendapat sedikit penghiburan, tetapi yang ia dapatkan malah kata-kata asal saja. Dia mendesah pelan, kesedihan manusia tidak saling berhubungan. Aku menempatkanmu dalam posisi yang sulit. Ayo pergi, ayo kita temui Murkiyin, jangan sampai dia dipukuli sampai mati oleh Laut Barat. Pada saat mereka tiba, Murkiyin sudah tergeletak di tanah, kepalanya berdarah. Di sampingnya adalah Candle Shadow Illusion yang terlihat agak acak-acakan, kepala perwira militer Kaisar Iblis Laut Barat. Meskipun dia berada di kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti, kekuatannya luar biasa besar. Dia secara paksa menahan Murkiyin hingga Kaisar Iblis Laut Barat tiba. Kaisar Iblis Mimpi Tua, orang ini suamimu. Aku hanya memberinya pelajaran. Sekarang, aku serahkan padamu untuk mengurusnya. Kaisar Setan Laut Barat merapikan lengan bajunya yang berlumuran darah. Jelas, keadaan menyedihkan Murkiyin sepenuhnya disebabkan oleh murka Kaisar Setan Laut Barat yang ingin membalas dendam untuk putranya. Murkiyin merasa seolah-olah dia telah diberi pengampunan besar. Dengan rambut acak-acakan dan wajah berlumuran darah, ia merangkak ke arah Kaisar Iblis Mimpi Tua sambil berkata, "Mimpi Tua, cepat bawa aku kembali ke Laut Selatan." Dia tidak ragu bahwa jika bukan karena penangkapannya terhadap Kaisar Iblis Mimpi Tua, Kaisar Iblis Laut Barat pasti sudah membunuhnya. Kaisar Iblis Mimpi Tua menatapnya tanpa ekspresi. Dia mengangkat kakinya dan menendang perutnya. Suatu kekuatan iblis yang dahsyat menyerbu ke dalam tubuhnya dan melumpuhkan kultivasinya. Kekuatan iblis dan kemampuan ilahi bawaannya semuanya hancur. Ia menjadi manusia biasa, yang fisiknya hanya sedikit lebih kuat dari anggota klan setan laut yang normal. Wajah Murkiyin dipenuhi rasa sakit saat dia menggeliat dan berguling-guling di tanah, sambil memegangi lengannya. Generasi Kaisar Setan Laut Selatan pun lumpuh. Butuh waktu lama baginya untuk pulih, dan dia kesulitan untuk bangun. Dia telah menerima takdirnya. Menjadi cacat lebih baik daripada mati, bukan? Lagi pula, tidak ada seorang pun yang akan membunuhnya begitu dia kembali ke Laut Selatan. Memikirkan hal ini, ia pun rileks secara fisik dan mental. Saat dia melihat Jiang Fan di dekatnya, matanya penuh kebencian. Namun kemudian, dia kembali ceria. Sambil berjalan mendekatinya, dia berkata dengan nada sinis, "Jiang Fan, apakah kamu sangat kecewa karena istriku tidak membunuhku? Jangan khawatir, kamu akan lebih kecewa nanti. Klan Kerajaan Laut Selatan harus bergantung padaku untuk melanjutkan garis keturunannya. Jadi, entah Mimpi Tua suka atau tidak, pada akhirnya dia harus berbaring di bawahku dan membiarkanku menabur benihku. Dia akan ditaklukkan olehku sesuka hatinya, dengan patuh mengandung darah dagingku, dan melahirkan anak kita. Apakah kamu marah? Apakah kamu ingin membunuhku? Hahaha." Jiang Fan tersenyum tipis, "Kamu terlalu memikirkannya. Itu urusan Laut Selatanmu. Bagaimana mungkin aku, ras manusia, ikut terlibat? Saya harap kalian berdua bisa berdamai." Ekspresi Murkiyin membeku. Dia benar-benar gagal membuat Jiang Fan marah. Dia tidak tahu itu. Di tangan Jiang Fan, yang tergenggam di belakang punggungnya, sebuah hiasan rambut berputar lembut. Bab 855 Mutiara Ilahi Penipu Surga. Permasalahan ini telah selesai di sini. Permaisuri Iblis Mimpi Tua hanya merasakan bahunya mengendur.
Pengekangan pil nirwana jangkrik dingin telah berakhir sepenuhnya, dan bahaya tersembunyi dari Murki Yin juga akan berakhir. Sudah lebih dari 1 dekade. Dia belum pernah merasa sesantai ini sebelumnya. Jika dia satu-satunya orang di sini, dia akan mengangkat sepanci anggur dan menari ringan di bawah sinar rembulan. Tentu saja ada juga sesuatu yang kurang menyenangkan. Saat itu, sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Jiang Fan. Jiang Fan, apa rencanamu selanjutnya? Permaisuri iblis mimpi tua menatap lembut ke arah Jiang Fan. Tatapannya lembut. Jiang Fan mengusap alisnya dan berkata, saya mungkin akan melakukan perjalanan ke Laut Utara. Dia awalnya berencana untuk menunggu hingga dia mengumpulkan 3 jiwa Nas Chen Sol sebelum pergi ke reruntuhan transformasi dewa di Laut Utara untuk mencoba peruntungannya dan mencari darah esensi transformasi roh. Tetapi bahkan para ahli kuat dari alam jiwa baru lahir seperti Yang Mulia Sitong sedang mencari kualifikasi masuk. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kalau tidak, jika orang lain sampai di sana terlebih dahulu, apa gunanya mengumpulkan jiwa-jiwa? Apakah kamu akan pergi sekarang? Tanya permaisuri iblis mimpi tua dengan lembut. Rasa enggan yang samar-samar masih melekat di hatinya. Pada saat ini, Kaisar Iblis Laut Barat berjalan mendekat dan berkata, "Hei, karena kamu sudah datang, bagaimana bisa kamu pergi begitu saja? Salah satu dari kalian adalah permaisuri Iblis Laut Selatan, dan yang lainnya adalah penyelamat putraku yang tidak berharga. Jika aku tidak memenuhi tugasku sebagai tuan rumah, orang luar akan berkata bahwa Laut Baratku tidak punya sopan santun." Permaisuri iblis mimpi tua menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak perlu tinggal. Perlakukan saja saudara Fan dengan baik. Aku harus segera kembali untuk menangani Murki Yin, jangan sampai ada komplikasi yang timbul karena penundaan. Kaisar Iblis Laut Barat membuka mulutnya tetapi akhirnya tidak mencoba menahannya. Dia tahu kepribadian permaisuri iblis mimpi tua. Urusan Laut Selatan selalu menjadi prioritas utamanya, dan urusan lainnya menjadi nomor 2. Dengan masalah penting yang harus ditangani saat ini, dia tentu tidak akan tinggal untuk jamuan yang tidak ada gunanya. Saudari Jiu Meng, silakan tinggal. Tidak akan terlambat untuk berangkat besok. Jiang Fan angkat bicara, mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. Permaisuri iblis mimpi tua menyelipkan sehelai rambut indahnya ke belakang telinganya, tampak ragu-ragu. Bagaimana dengan Murki Yin? Jiang Fan meliriknya dan berkata, kultivasinya sudah lumpuh. Apalagi yang bisa dia lakukan? Tinggallah, anggap saja menemaniku bersenang-senang di Laut Barat. Permaisuri iblis mimpi tua, yang awalnya tidak ingin tinggal. Setelah mendengar kalimat terakhir, dia setuju karena suatu dorongan aneh. Baiklah. Kalau begitu aku akan merepotkan Kaisar Iblis Laut Barat. Tidak masalah, tidak masalah. Kaisar Iblis Laut Barat tersenyum di luar, tetapi merasa bingung di dalam. Ini tidak dapat dipercaya. Permaisuri Iblis mimpi tua bahkan mengesampingkan urusan penting Laut Selatan untuk menghadiri perjamuan santai. Putra mahkota Laut Barat, yang berdiri di dekatnya, melihat ini. Dia begitu iri hingga giginya gatal. Hanya dengan satu kalimat, temani aku, permaisuri iblis Laut Selatan segera menyerahkan senjatanya. Saya butuh setidaknya 20 tahun untuk mempelajari keterampilan saudara Jiang. Malam itu, Kaisar Iblis Laut Barat dengan hangat menyambut Jiang Fan dan permaisuri iblis mimpi tua. Teman muda Jiang, kamu baru saja menyebutkan bahwa kamu akan pergi ke Laut Utara. Apakah ada alasan mengapa kamu benar-benar harus pergi? Kaisar Iblis Laut Barat bertanya saat jamuan makan. Jiang Fan berpikir sejenak, lalu mengatakan yang sebenarnya. Karena banyak orang yang mengetahui masalah ini, maka itu bukanlah suatu rahasia besar. Beberapa bulan yang lalu, klan Iblis Laut Utara memberiku kesempatan untuk memasuki reruntuhan transformasi dewa. Memanfaatkan perjalanan ke Shanghai ini, aku mungkin juga pergi ke Laut Utara dan menyelesaikan masalah ini.
Semua orang mendecak lidah karena heran. Permaisuri iblis mimpi tua yang duduk di sampingnya berkata dengan terkejut. Klan Iblis Laut Utara benar-benar bersedia memberimu kualifikasi untuk reruntuhan transformasi dewa. Itu luar biasa. Ketika Permaisuri Iblis Izu dan aku secara pribadi memintanya, mereka tidak bersedia memberikannya. Mereka tidak akan menukarnya dengan harga berapapun. Kaisar Setan Laut Barat juga penuh kejutan. Teman muda Jiang benar-benar mendapat dukungan besar dari klan Iblis Lautku. Klan Iblis Laut Utara benar-benar menghadiahkan benda ini kepadamu. Alasan mengapa Laut Barat saya cukup beruntung mendapatkan satu token adalah karena Laut Utara pernah menghadapi krisis, dan Laut Barat saya datang untuk membantu, menderita banyak korban. Laut Utara mengingat kebaikan ini dan baru kemudian membuat pengecualian untuk memberikannya kepada Laut Barat. Jiang Fan tercengang. Dia tidak menyangka Laut Utara akan menjaga kualifikasi reruntuhan transformasi dewa begitu ketat. Sementara 3 lautan lainnya berjuang untuk mengamankan satu kualifikasi saja, ia justru memperolehnya. Ini semua berkat Baicu yang bersikeras melawannya saat itu, bahkan menggunakan kualifikasi reruntuhan transformasi dewa sebagai taruhannya. Namun, mengenai token reruntuhan transformasi dewa Laut Barat, dia melihat ke arah putra mahkota Laut Barat. Dia melihat putra mahkota Laut Barat membenamkan wajahnya di mangkuknya, melahap nasi dengan berisik. Pada saat ini, dia mungkin sudah berkeringat deras. Permaisuri Iblis Mimpi Tua mengerucutkan bibirnya. Pantas saja. Menggoda wanita bersuami milik orang lain, jatuh ke dalam perangkapnya, dan tidak hanya kehilangan kualifikasi reruntuhan transformasi dewa yang sangat berharga. Dia hampir kehilangan nyawanya juga. Jiang Fan jauh lebih baik. Dia tidak pernah main-main dengan wanita yang sudah menikah. Memikirkan adegan antara dirinya dan Jiang Fan di dalam formasi. Wajahnya memerah. Dengan baik. Namun dia tidak akan melakukan segala sesuatunya secara diam-diam. Dia melakukannya secara terbuka dan jujur. Pendek kata, dia berbeda dari sampah seperti putra mahkota Laut Barat. Jiang Fan, karena kamu juga memiliki token reruntuhan transformasi dewa. Kenapa kau tidak berpasangan dengan anakku yang tidak berguna itu? Mata Kaisar Iblis Laut Barat berbinar dan dia berkata, saya khawatir dia akan menderita kerugian saat terjun sendirian. Dengan kamu menjaganya, aku akan merasa jauh lebih lega. Mulut Jiang Fan berkedut. Awalnya dia bermaksud membantu menyembunyikan kebenaran, tetapi sekarang hal itu tidak mungkin lagi, jadi dia hanya bisa membiarkan putra mahkota Laut Barat berjuang sendiri. Saya tidak masalah, itu tergantung pada pendapat putra mahkota. Kaisar Setan Laut Barat merasa sedikit bingung. Pendapat apa yang mungkin dimiliki putra mahkota? Mengapa Jiang Fan mengatakan hal itu? Melihat lagi putra mahkota Laut Barat yang menundukkan kepalanya dan berisik memakan nasinya. Tiba-tiba timbul perasaan tidak enak di hatinya. Putra mahkota, keluarkan jejak api reruntuhan transformasi dewa milikmu dan biarkan aku melihatnya. Putra mahkota Laut Barat mengangkat kepalanya, memaksakan senyum pada wajahnya yang tertutup nasi. Ayah, apa yang bisa dilihat? Mungkinkah aku kehilangannya? Kaisar Iblis Laut Barat tiba-tiba berdiri, wajahnya menunjukkan kepanikan. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti anaknya sendiri? Hanya dengan menggerakkan pantatnya, ia tahu warna kotoran yang dikeluarkannya. Begitu mengelak. Dia benar-benar kehilangannya. Ditambah lagi dengan fakta bahwa dia sebelumnya telah ditipu oleh iblis laut wanita itu. Pikirannya menjadi kosong karena suara gemuruh. Binatang buas. Kau tidak mungkin ditipu oleh iblis laut wanita hingga kehilangan jejak api, kan? Mata putra mahkota Laut Barat melirik ke sekeliling, dan dia memegang perutnya, berkata, ayah, putramu sakit perut. Saya permisi dulu. Sambil berkata demikian, dia mencoba menyelinap pergi. Kaisar Iblis Laut Barat begitu marah hingga pandangannya kabur. Jejak api yang begitu penting. Binatang buas ini bahkan membiarkan seorang wanita menipunya.
Sakit perut. Aku akan membuat seluruh tubuhmu sakit sekarang juga. Dia dengan santai mengeluarkan cambuk kulit, dan dengan bunyi, bang, dia memukul pangeran mahkota Laut Barat ke udara, membuatnya menjerit dan jatuh terguling-guling. Jubah di dadanya robek, memperlihatkan bekas luka berdarah. Jiang Fan merasa sakit hanya dengan menonton. Kaisar Iblis Laut Barat benar-benar ingin menyerang dengan keras. Putra mahkota Laut Barat berteriak kesakitan. Dia segera berlari ke arah Jiang Fan. Saudara Jiang, selamatkan aku, cepat selamatkan aku. Ayahku akan mencambukku sampai mati. Jiang Fan memutar matanya. Makhluk tak tahu apa-apa ini pantas dicambuk sampai mati. Namun, dia telah menipu orang ini dengan sebuah kotak berisi saripati sumber air. Dia mungkin sebaiknya membantunya kali ini. Dia berkata kepada permaisuri iblis mimpi tua, saudari Jiumeng, biarkan Laut Barat menyalin sebagian dari formula pil itu juga. Permaisuri iblis mimpi tua sedikit tidak rela, sedikit mengerucutkan bibir merahnya. Aku menukar 10 mutiara bercahaya pelindung tubuh untuknya. Apakah Laut Barat menginginkannya secara gratis? Mungkinkah hanya Laut Selatannya saja yang dianggap pengisap? Itu tidak akan berhasil. 4 lautan merupakan satu keluarga. Mengapa Laut Barat harus mendapatkan perlakuan khusus? Matanya yang indah berputar-putar, dan dia berkata dengan penuh arti. Kaisar Iblis Laut Barat, ku dengar keluarga kerajaanmu menemukan mutiara suci lain yang menipu surga. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?